Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadaik. Faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila khisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di dalam ziarah arba'in disebutkan qalbi li qalbikum silmun wa amri li amrikum muttabi'un wa nusrati lakum mu'addatun. Setiap manusia dengan segala keterbatasannya dan kekuasaannya serta kemampuan yang dimilikinya, mereka memiliki kedudukan yang terhormat, dan tentu kedudukan yang mereka dapatkan ini ada beberapa sebab. Di antaranya kedudukan terhormat itu didapatkan dari harta, dari kedudukan sosial, dari kekuasaan. Inilah kedudukan terhormat yang diraih oleh penduduk bumi, oleh orang-orang yang menyembah dunia. Dan di antara mereka seringkali mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh syaitan, mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Artinya orang yang memiliki kekayaan, memiliki mansab, kedudukan di tengah masyarakat, dan juga kekuasaan, seringkali digoda oleh iblis, ditipu oleh iblis, sehingga kedudukan yang terhormat itu dia dapatkan tidak bersandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hatinya dan pemikirannya terikat dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Hatinya dan pemikirannya terikat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Maka kedudukan yang terhormat yang mereka dapatkan tidak berdasarkan pada harta dan kekayaan. Kedudukan terhormat yang mereka raih tidak berdasarkan pada status sosial ataupun kekuasaan. Akan tetapi kedudukan terhormat yang mereka dapatkan adalah berdasarkan kedudukan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut dengan qalbi li qalbikum silmun
wa amri li amrikum muttabi'un wa nusrati lakum muaddatun. Coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Ansarul Husain alaihi salatu wassalam. Ansarul Husain wa ashabul Imamil Husain alaihi salatu wassalam, sebelum peristiwa Asyura kita tidak ada yang tahu seperti apa keadaannya, bagaimana kedudukan mereka, bahkan bagaimana kehidupan dan keadaan ekonomi yang mereka miliki. Tidak ada yang menceritakan tentang sejarah itu. Tetapi setelah peristiwa Asyura, mereka mendapatkan kedudukan yang amat tinggi, terhormat, dan bahkan para malaikat pun menghormatinya dan mengagungkannya dengan penuh kekhuduan. Maqam yang didapatkan, kehormatan yang mereka raih bukan karena berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan pada status sosial, bahkan juga tidak kekuasaan. Di antara ashabul Husain alaihi salatu wassalam, misalnya di dalam sejarah ada yang disebut Ghulamut Turki, gulam, anak, atau yang disebut budak seperti John Maula Abi Dzar Al-Ghifari. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki maqam dan kedudukan apapun, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki status sosial, dan juga tidak memiliki kekuasaan. Ada di antara mereka anak bayi yang masih kecil, tetapi mereka mendapatkan kedudukan yang amat tinggi, yang amat mulia, terhormat, bahkan para malaikat pun sangat menghormati mereka. Apa yang mereka dapatkan tidak ada standar. Kemuliaan yang mereka dapatkan tidak didasarkan pada ukuran kemuliaan yang didapatkan dari orang-orang yang menyembah dunia. Tidak ada harta, bukan dari harta, bukan dari kedudukan yang lain, bukan juga kekuasaan sama sekali, tetapi kemuliaan yang begitu agung mereka dapatkan karena terikat dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Biasanya orang yang meraih kemuliaan dan terhormat yang didapatkan dari harta dan kekayaan, atau dari kekuasaan, atau dari status sosial, sifatnya terbatas. Ketika harta itu hilang, biasanya hilang pula rasa hormatnya. Orang tidak lagi menghargainya. Oleh karena itu, kalian bisa melihat, Anda punya teman, sahabat setia itu, lihat dalam keadaan diri Anda. Jika di saat Anda kaya, punya uang, punya harta, lalu banyak saudara-saudara teman yang berdatangan kepadamu, itu wajar. Karena setiap ada gula, pasti ada semut. Tetapi ketika harta dan kekayaan kalian hilang, maka mereka akan meninggalkan Anda. Tetapi bagi mereka yang terikat dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dia tidak pedulikan itu semua. Dia merasa nyaman dengan keterikatannya dengan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia cukup terhormat dengan kehormatan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Itulah yang diraih oleh Ansarul Husain alaihi salatu wassalam. Bahkan orang yang kaya sekalipun, ketika mereka ingin menjadi Ansarul Husain alaihi salatu wassalam, ingin menjadi ashabul Husain alaihi salatu wassalam yang disebut wa nusrati lakum muaddatun, mereka harus mengorbankan semua, sebagian dari hartanya, jiwanya, untuk membela Al-Imamul Husain, untuk terikat dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Standar kemuliaan seseorang
kedudukan terhormat oleh seseorang itu terikat dengan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan terhormat yang diraih oleh Ansarul Husain, para pembela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dan para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diraih dikarenakan karena kerja keras, al-badl, pengorbanan yang amat tinggi, pengorbanan dan pemberian dengan semua yang mereka miliki. Pengorbanan itulah yang kemudian menjadikan para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam menjadi mulia, dikenang sepanjang zaman, terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham bahwa di setiap zaman semacam ini, orang-orang seperti Ashabul Husain alaihi salatu wassalam itu pasti ada. Di setiap waktu, di setiap zaman, bahwa orang yang membela Imamul Husain dan bergabung bersama kebangkitan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mereka ada dan mereka akan melakukan apapun dengan segala bentuk yang mereka miliki. Tidak hanya terbatas pada waktu di Karbala saja. Untuk menjadi Ashabul Husain dan Ansarul Husain tidak harus melihat di Karbala atau bergabung bersama di Karbala. Tetapi di setiap zaman, di setiap tempat, dan di setiap keadaan kita bisa menjadi Ansarul Husain alaihi salatu wassalam. Yaitu dengan hati kita, akidah kita, keyakinan kita harus kita samakan dengan keyakinan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kedudukan terhormat harus kita raih melalui kedudukan yang dimiliki oleh Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan kita juga harus siap untuk memenangkan Ahlul Bait dan ajaran Ahlul Bait di atas ajaran-ajaran yang lainnya. Wa nusrati muaddatun, ini nusrah artinya adalah membantu untuk mengalahkan musuh Al-Imamul Husain dengan akal kita, dengan pemikiran kita, dengan tindakan kita. Dengan akal kita artinya kita harus meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan ma'rifat kita kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pecinta Ahlul Bait dan Ansaru Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam harus memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki kesadaran yang tinggi. Ilmunya harus banyak karena dia akan menghadapi semua medan. Kita tidak akan bisa melawan musuh kita hanya sekedar kemampuan kita yang sangat terbatas. Dengan akal kita membela Imam Husain artinya memahami, meningkatkan makrifat kita tentang Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan pemikiran kita, dengan tindakan kita, jangan sampai ada tindakan-tindakan kita yang justru menjatuhkan dan dianggap sebagai memerangi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin menjadi pembela Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka keilmuan, pemikiran kita, dan perilaku kita harus kita perbaiki. Sebagaimana dalam ungkapan dalam sebuah riwayat, Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan, kunu lana zainan wala takunu alaina syainan. Jadilah kalian penghias bagi kami. Kalau sekiranya kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik, maka cukup perilaku kita menghiasi,
dari kehidupan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jangan sampai orang itu kemudian menilai kita, menilai Ahlul Bait Rasulullah dari perilaku kita. Saya seringkali mengatakan bahwa musuh itu akan melihat Islam bukan dari pemikiran Islam dan konsep-konsep yang diajarkan oleh Islam. Tetapi musuh Islam itu akan senantiasa melihat Islam dari perilaku kaum muslimin. Dan sering kali kita temukan perilaku kaum muslimin tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Sayyid Qutb kalau tidak salah, dia pernah mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi, keindahan Islam itu tertutupi dengan perilaku kaum muslimin. Kalau tidak salah Sayyid Qutb yang berbicara ini setelah dia berputar di berbagai negara, melihat di negara-negara non-muslim akhlak perilaku mereka jauh lebih baik daripada perilaku kaum muslimin. Akhlak mereka dari kebersihan, dari tata cara kehidupan jauh lebih rapi, lebih baik daripada kehidupan kaum muslimin. Lalu dia menyimpulkan mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Saudara sekalian, kita para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah penerjemah dari apa yang ada pada Ahlul Bait. Makanya Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam pernah mengatakan keburukan kepada salah satu sahabatnya bernama Mufaddal, ya Mufaddal, keburukan dimanapun itu asalnya tetap buruk, wa minka akbah, tetapi apabila keburukan itu kamu yang melakukannya, maka itu jauh lebih buruk. Kenapa? Karena Mufaddal pecinta Ahlul Bait mengaku pecinta Ahlul Bait, mengaku syiahnya Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, tetapi perilakunya buruk. Maka keburukan yang dia lakukan mencemari dua hal. Pertama, mencemari pemimpinnya, imamnya. Yang kedua, dia mencemari Islam itu sendiri. Maka disebut qabih, tetapi darimu jauh lebih buruk. Kebaikan adalah kebaikan, wahai Mufaddal. Tetapi apabila kebaikan itu keluar darimu, maka jauh lebih baik. Karena baik bagi dirimu dan juga memuji, mengangkat tentang status yang dimiliki oleh para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila ingin mendapatkan kemuliaan yang agung seperti Ansarul Husain alaihi salatu wassalam, maka hatinya, akidahnya, kecintaannya harus disesuaikan dengan keyakinan Ahlul Bait dan kecintaan yang diinginkan Ahlul Bait, yaitu kecintaan yang tulus dan mukhlis. Maqam yang ingin mereka raih juga harus maqam kedudukan, mengikuti kedudukan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang disampaikan dalam sebuah ziarah tersebut. Ketika orang itu hatinya berserah diri kepada Ahlul Bait, akidahnya sama dengan akidahnya Ahlul Bait Rasulullah, perilakunya sama dengan perilakunya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian dia siap membela Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, siap membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, maka orang tersebut akan menjadi bagian dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itulah kenapa Rasulullah berkata kepada Salman, Salman minna Ahlul Bait. Salman tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah, tidak ada hubungan apapun dengan Nabi dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Tetapi Salman memiliki akidah dan keyakinan sedalam mungkin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait Rasulullah. Salman memiliki karakter kemuliaan seperti kemuliaan yang dimiliki Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan Salman kepada Rasulullah tidak dapat diukur sama sekali. Kecerdasan Salman mempengaruhi juga dalam peperangan, seperti perang Khandaq. Salmanlah yang mengusulkan serang perang Parit. Sedemikian dahsyat keagungan akidah, keyakinan, akhlak, perilaku, keilmuan dan keimanan yang ada pada Salman Al-Farisi. Rasulullah mengatakan, Salman minna ahlul bait. Ini sesuatu yang sangat mulia, saudara-saudara sekalian. Tidak ada bedanya, karena dia menyatukan antara hati, qalbi li qalbikum silmun, hatiku dan hatimu wahai ahlul bait Rasulullah damai. Berdamai, kemarin sudah pada malam-malam sebelumnya sudah kita jelaskan tentang makna silmun, yaitu imma bimakna mengikuti, musallam dalam artian bahwa akidahnya adalah akidah ahlul bait, keyakinannya sama dengan keyakinan ahlul bait, jadi tidak ada beda sama sekali. Silmun wa qalbi li qalbikum silmun wa amri li amrikum muttabi'un. Kalau itu kita lakukan, niscaya kita adalah bagian dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela ahlul bait Rasulullah, terutama membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, tidak hanya dalam peperangan terbuka dengan pedang. Karena perang kita sekarang tidak dalam perang dengan pedang, dengan senjata, tidak. Kita di Indonesia, perang kita adalah perang pemikiran, perang narasi. Para pecinta ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus membela ahlul bait dengan kemampuan keilmuannya, dengan kecintaannya yang tulus kepada ahlul bait Rasulullah. Kecintaan yang tulus yang saya maksudkan adalah ada cinta yang tidak tulus. Cinta yang dicampur adukkan dengan mencintai ahlul bait Rasulullah, tapi pada saat yang sama mencintai musuhnya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mesti dia akan bermusuhan dengan musuhnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Orang yang mencintai Imamul Husain alaihi salatu wassalam, mesti dia akan melawan Yazid ibn Muawiyah. Orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, maka pada saat yang sama dia akan membenci Muawiyah. Qalbi li qalbikum silmun. Tetapi apabila ada orang yang mengatakan mencintai Ali bin Abi Thalib dan pada saat yang sama mencintai Muawiyah yang merupakan musuh Imam Ali bin Abi Thalib, maka kecintaan itu pasti bohong. Kebaikan, kebenaran dan kebatilan tidak akan bisa bergabung dalam satu hati. Imma bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam, atau bersama musuhnya Imamul Husain. Mencintai Imamul Husain dan pada saat yang sama mencintai Yazid ibn Muawiyah adalah sebuah cinta yang bohong. Ini kemunafikan. Maka dari itu ada al-wilayah wal bara'ah. Ada tawalli, ada tabarri. Jika engkau mencintai ahlul bait, maka niscaya kamu harus berlepas diri dari musuh-musuh ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman yang sesungguhnya. Jika Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala, tawalli billah, maka berarti kamu harus bara'ah an a'daillah. Lepas diri daripada musuh-musuh Allah. Tidak mungkin bisa digabungkan sama sekali.
Kemudian kita juga harus membela Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tindakan kita. Artinya perbuatan kita, gerakan kita, semuanya adalah untuk Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kita sekarang berada dalam situasi penuh dengan fitnah. Dunia ini penuh dengan fitnah, peperangan macam-macam dan lain sebagainya. Dan seorang mukmin pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mampu memperkuat hatinya, memperkuat jiwanya, memperkuat sikapnya, prinsipnya. Tidak boleh tergoyah. Keyakinan kita kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan digoyah oleh siapapun, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila hati kita kuat, tegar, jiwa kita kuat, maka tidak akan pernah terpengaruh apapun sama sekali. Meskipun pedang harus menempel di leher kita, kita tidak akan pernah meninggalkan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Itulah kenapa dalam sebuah kalimat disebutkan, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli. Sebagian orang mengatakan itu ucapan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, tapi sebagian orang mengatakan itu adalah bagian dari ungkapan seorang penyair yang ingin mengungkapkan isi hati Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Andai kata agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa berdiri tegak, lam yastaqim illa biqatli, kecuali dengan terbunuhnya aku, faya suyufu khudhini, wahai pedang ambillah aku. Kalimat ini tentu tidak akan pernah keluar dari orang yang bermental lemah. Kalimat ini tidak akan pernah keluar dari hati orang yang sangat lemah. Tetapi kalimat ini keluar dari jiwa hati yang sangat kuat, penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah merasa itu akan sia-sia. Jadi saudara-saudara sekalian, di situasi yang semacam ini, banyak fitnah, maka kita harus memperkuat hati kita. Keyakinan kita kepada Ahlul Bait harus kita pertebal, hingga kita tabah dalam menghadapi berbagai persoalan. Dari situlah maka musuh tidak akan pernah bisa menguasai kita. Pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya kuat, maka tidak mungkin setan bisa menguasai dirinya. Tetapi orang yang mentalnya lemah, tidak memiliki prinsip, mudah tergoyah, itulah yang mudah akan dikuasai oleh musuh-musuh kita. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, atau anak-anak Adam dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang syaitan, yang menggambarkan bahwa lemahnya mentalitas itu adalah induk dari semua problem. Jadi lemahnya mentalitas kita itu adalah induk dari semua problem. Al-Quranul Karim menceritakan tentang peristiwa iblis. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim itu berbicara tentang iblis, dan ucapan iblis diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Besok itu di akhirat, orang-orang yang berbuat salah ketika manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang layak masuk surga dimasukkan surga, dan orang yang layak masuk neraka dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka masuk neraka, satu sama lain saling
mencaci maki, satu sama lain saling mencela, satu sama lain saling bertengkar. Kamulah yang menipu aku, kamulah yang mempengaruhi aku, satu sama lain. Fa'akbala, dalam Al-Quran disebutkan fa'akbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Fa'akbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatalawamun. Setelah diputuskan masuk neraka, satu sama lain di neraka itu saling bertengkar. Kamu yang mempengaruhi aku, dan seterusnya. Sampai pada titik terakhir mereka mengatakan ini iblis yang masukkan kita neraka. Yang mempengaruhi kita adalah iblis. Apa jawaban iblis? Ketika iblis itu dituntut oleh mereka yang tersesat, kata dalam Al-Quran disebutkan qala syaitan lamma qudiyal amru. Dia bilang ketika keputusan itu sudah diputuskan oleh Allah, penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, dia bilang annallaha wa'adakum wa'adal haq. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kalian wahai manusia dengan janji yang tepat bahwa itu akan ada hari hisab, ada yaumul qiyamah, ada yaumul jaza. Wa'adakum innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sementara aku menjanjikan kepadamu bahwa itu hari kiamat tidak ada, hari balasan tidak ada, semuanya. Tetapi itu aku tidak bisa memenuhinya. Ternyata ada yaumul jaza itu. Kemudian iblis bilang apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kata iblis, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Saya ini tidak punya kemampuan untuk mengendalikan kalian. Saya hanya mempengaruhi kalian, saya hanya mengajak kalian, tapi ajakanku itu kalian penuhi. Jadi saya tidak bisa kau salahkan, wong saya tidak mengendalikan kamu kok. Apakah iblis mengendalikan kita? Tidak. Apakah setan mengendalikan kita? Tidak. Setan hanya mempengaruhi kita. Musuh mempengaruhi kita. Tapi karena mentalitas kita lemah, keyakinan kita lemah, maka kita terpengaruh oleh musuh itu. Kita terpengaruh oleh iblis itu. Sehingga kita mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Makanya kata iblis, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak bisa mengendalikan kalian, saya tidak punya hak untuk mengendalikan kalian. Tetapi saya hanya mengajak kalian, membujuk kalian, dan kalian terpengaruh. Fa'ajabtum fastajabtum. Kalian kemudian menjawab keinginanku. Fala talumuni falumu anfusakum. Kata iblis, maka jangan mencela aku, tapi celalah dirimu sendiri. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, lemahnya mentalitas itu adalah induk dari semua problem yang kita hadapi. Kuatkanlah jiwamu, kuatkanlah akidahmu, kuatkanlah prinsip-prinsip agama yang kalian pegang. Maka musuh tidak akan pernah mempengaruhi kalian, dan kalian tidak akan pernah terpengaruh dengan mereka. Iblis pun tidak akan pernah mampu mempengaruhi kita. Tetapi apabila kita ini lemah, jangankan iblis, manusia pun akan mengendalikan kita, akan menguasai kita, akan menyetir kita, dan lain sebagainya. Karena kita tidak punya prinsip, mentalitas kita lemah. Demikian itulah setan menguasai manusia, demikian pula musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja bukan karena kelemahan yang ada di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat, niscaya musuh juga tidak akan menguasai mereka. Di antara bentuk pembelaan terhadap Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah mendirikan peringatan Asyura semacam ini.
Ini adalah salah satu bentuk pembelaan terhadap Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Karena Asyura sejak lama mereka tutup dan tidak pernah mereka buka kembali. Dengan kita mengadakan majelis-majelis azza semacam ini, berarti kita telah membuka medan untuk memenangkan apa yang diinginkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dzikra Asyura, karena dengan dzikra Asyura memperingati Asyura, apabila manusia memahaminya, maka mereka akan bergabung bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Hatinya akan tergugah seperti untuk bergabung dan bersedih bersama Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Balasan bagi orang yang membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan mendirikan majlisil azza semacam ini, seperti di dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabbana biqalbihi wa a'anana biyadihi wa lisanihi, kuntu ana wa huwa fi illiyin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man ahabbana biqalbihi, barang siapa yang mencintai kami dengan hatinya. Kenapa Rasulullah menggunakan kata biqalbihi? Ditakkid dengan qalbi. Cinta itu kan adanya di dalam hati kan? Seharusnya tidak perlu pakai kata biqalbihi. Ini menggambarkan bahwa ada orang yang sebenarnya berpura-pura mencintai, atau hatinya mencintai tetapi, atau tubuhnya mencintai tetapi hatinya membenci. Ada orang yang memusuhi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ada orang yang hatinya mencintai Imamul Husain, tapi pedangnya bersama memusuhi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebutkan dalam beberapa riwayat, qulubuhum ma'akum wa suyufuhum alaikum. Hatinya bersamamu, tetapi pedangnya bersama kamu. Ada yang pedangnya dia bersama memerangi Imamul Husain alaihi salatu wassalam, tapi hatinya mencintai Imamul Husain alaihi salatu wassalam karena terpaksa, karena ini macam-macam dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahabbana biqalbihi, barang siapa yang mencintai aku dengan sepenuh hatinya, tidak ada kemunafikan. Wa a'anana biyadihi, tidak hanya menyatakan cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, tidak hanya mengatakan cinta kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, tetapi tindakannya juga membantu. Tindakannya, perbuatannya, wa'anahu biyadihi, perilakunya nyata bahwa itu membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Walisanihi, lisannya juga ngomong membela Ahlul Bait Rasulullah. Kalau ada orang yang menjatuhkan Imamul Husain, menjatuhkan Asyura, tidak hanya hatinya, tetapi lisannya, tindakannya juga membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, man ahabbana biqalbihi wa a'anana biyadihi wa lisanihi, apa balasannya? Kuntu ana wa huwa fi illiyin, aku dan dia akan bersama-sama di Illiyin. Illiyin adalah sebuah maqam tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersama Rasulullah, tindakannya membela Rasulullah, kemudian lisannya juga membela Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala ittala'a ilal ardi fahtarana wahtara lana syi'atan."
Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah Subhanahu wa taala memilih penduduk bumi ini, melihat penduduk bumi ini, kemudian Allah memilih aku, memilih kami Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wahtara lana syi'atan, setelah Allah Subhanahu wa taala memilih kami Ahlul Bait sebagai makhluk pilihan Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih seorang pengikut, pecinta dan pengikut kami. Wahtara lana syi'atan, memilih Syiah untuk kami, pembela kami. Apa tugas daripada Syiahnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam? Dia bilang yansurunana wa yafrahuna li farahina wa yahzanuna li huznina wa yubadzinu atau wa yabduluna amwalahum wa anfusahum fina ulaika minna wa ilaina. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tugas yang dipilih Allah Ta'ala, Syiah yang dipilih Allah Ta'ala untuk ini adalah tugasnya yang surunana, membela kami. Wa yafrahuna li farahina, mereka akan bersenang dengan kesenangan kami. Wa yahzanuna li huznina, mereka akan bersedih dengan kesedihan kami. Tidak hanya itu saja, wa yabduluna amwalahum, mereka mengorbankan harta dan jiwanya untuk kami, membela kami. Maka mereka adalah ulaika minna wa ilaina, maka mereka adalah bagian dari kami. Itulah kenapa Rasulullah tadi menyebutkan Salman minna ahlul bait, Abu Dzar minna ahlul bait, dan lain sebagainya. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi karena dia menyatu dengan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, maka mereka disebut sebagai minna ahlul bait. Kayak Salman, saking tingginya keilmuannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lau alima Abu Dzar ma fi qalbi Salman laqatalahu." Andai saja Abu Dzar tahu tentang hakikat dan keagungan apa yang ada di dalam hatinya Salman, niscaya Abu Dzar akan membunuhnya. Kalimat lau itu adalah sesuatu keinginan yang tidak akan pernah tercapai. Hanya seandainya, andai. Itu menggambarkan bahwa apa yang ada dalam hatinya Salman, Abu Dzar Al-Ghifari, mereka adalah sahabat-sahabat yang memiliki kecintaan tinggi dan keyakinan yang luar biasa terhadap Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah. Meskipun demikian, Abu Dzar yang disebut Rasulullah sebagai manusia yang akan mati dalam keadaan sendirian dan dibangkitkan oleh Allah sendirian, ternyata tidak setinggi yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi. Kenapa Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam wa yahzanuna li huznina wa yafrahuna li farahina, sedih dan senang itu adalah sesuatu yang bersifat hati, bukan fisik, bukan ucapan, hati. Kalau kemudian mata kita meneteskan air mata, itu dikarenakan bersumber dari kesedihan yang ada dalam hati. Untuk mengekspresikan kesedihan itu maka keluarlah air mata. Kesenangan juga berasal dari hati. Kemudian untuk mengekspresikan rasa senang itu kita bisa menggunakan tindakan kita, fisik kita, memberi orang, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ekspresi dari kesenangan kita. Tetapi sumber senang dan sedih berasal dari hati. Kenapa kita harus bersedih dengan kesedihan Ahlul Bait? Dan kenapa kita harus senang ketika Ahlul Bait senang? Saya ingin memberikan sebuah contoh. Kalau ada tetangga Anda yang meninggal dunia, Anda kenal, tetapi tetangga.
tidak ada hubungan dengan keluarga, kau tidak memiliki hubungan emosional apapun sama sekali. Kena musibah tetangga Anda, keluarganya bersedih, mereka bersedih, tetapi kamu juga bersedih. Tetapi apakah kesedihanmu terhadap tetanggamu yang tidak memiliki hubungan apapun denganmu itu sesedih yang dirasakan oleh keluarganya? Tentu berbeda. Keluarganya berhari-hari bersedih karena ada keluarganya yang kena musibah. Tetapi kita sebagai tetangga tidak akan bersedih. Sesedih, ya sedih tetapi sekadarnya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ikatan apapun dengan orang itu. Tetapi berbeda ketika yang kena musibah itu adalah saudaramu, keluargamu, maka kamu akan menangis dan bersedih seperti yang dialami. Kenapa? Karena ada ikatan hubungan emosional. Kalau tetanggamu mendapatkan kekayaan, mendapatkan keberuntungan, mereka akan senang. Tetapi apakah kalian akan ikut bergembira seperti tetangga itu? Tidak. Kenapa? Karena kau tidak memiliki hubungan emosional dengannya. Tetapi apabila yang mendapatkan keberuntungan itu saudaramu, anakmu, orang tuamu, kau akan bergembira seperti orang tuamu mendapatkan kesenangan. Kenapa Anda ikut tertarik, ikut bergembira? Karena ada ikatan emosional dengan orang itu. Demikian pula hubungan kita dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan kita dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya, hubungan kita dengan Imamul Husain. Ketika Rasulullah berbicara tentang Imamul Husain di awal hayat, awal dia lahir, Rasulullah sudah mengenangnya, menangis karena melihat apa yang akan terjadi di Asyura. Dia bersedih. Demikian juga Imam Ali bin Abi Thalib, demikian pula tentang Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Semua menangis, bersedih. Berarti Asyura adalah kesedihan Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Karena kita memiliki ikatan hubungan emosional, hubungan akidah dan keyakinan dengan Rasulullah dan Ahlul Baitnya, maka kita harus ikut bersedih. Jika tidak, maka jangan pernah mengatakan bahwa diri kita adalah memiliki ikatan dengan Rasulullah dan Ahlul Bait. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, syi'atuna man yafrahu li farahina wa yahzanuna li huznina. Orang Syiah itu, Syiah kami, penolong kami, pembela kami adalah orang yang bersenang dengan kesenangan kami dan bersedih dengan kesedihan kami. Persis yang diungkapkan dalam riwayat ini tadi. Tidak hanya yansuruna wa yafrahuna li farahina wa yahzanuna li husnina, tetapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa yabzuluna amwalahum. Dia tidak bakhil dengan kekayaannya, tidak bakhil dengan apa yang dimilikinya. Jangankan harta, wa anfusahum, jiwanya pun dikorbankan untuk Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikorbankan untuk Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya kemudian mereka yang memiliki karakter semacam ini disebut mereka adalah bagian dari kami, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Minna wa ilaina. Mereka bagian dari kami dan akan kembali kepada kami. Saudara sekalian, inilah yang dihadapi atau yang dialami oleh Ashabul Husain alaihi salatu wassalam di Asyura. Di dalam riwayat yang lainnya, walaupun riwayat itu menjelaskan seakan-akan Imam Ali bin Abi Thalib itu menunjuk orang, fulan yang mengadakan majlis mauqif Imamul Husain itu adalah minna Ahlul Bait. Orang yang membaca syair, yang membaca maktam, yang membaca ziarah, yang ceramah untuk majlis Imamul Husain, seakan-akan itu adalah minna Ahlul Bait. Jadi kalian para ibu dan hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, yang ikut andil dalam pelaksanaan
pelaksanaan acara majelis azali Imamul Husain, Anda adalah bagian daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mengorbankan apa yang kalian, minimal kalian mengorbankan waktu kalian semua. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan wa yabduluna amwalahum wa anfusahum, mengorbankan hartanya dan jiwanya fina wa ilaina. Maka disebut sebagai minna, bagian daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, saudara sekalian, bahwa kebanyakan dari para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam yang benar-benar jujur tidak hanya bagian daripada Ahlul Bait Rasulullah, bahkan ketika dia meninggal dunia pun Rasulullah hadir di tempat kalian. Lebih besar daripada sekedar minna Ahlul Bait, maka orang yang mencintai Ahlul Bait, berkorban untuk Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia meninggal dunia fi halatin naza, Rasulullah dan Ahlul Baitnya hadir di tempat kita. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada Masma' bin Abdullah. Masma' bin Abdullah adalah orang yang dia hidup di zaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Penguasa itu sangat zalim, dia orang Basrah. Ditanya, apakah engkau berziarah kepada Imam Husain? Dia bilang, aku tidak melakukan itu. Kenapa? Ditanya, iya saya orang tokoh, kemudian diawasi oleh masyarakat, kemudian penguasa juga mengawasi. Kalau sekiranya mereka mengetahui aku berziarah kepada Imam Husain, maka tubuhku akan dipotong-potong. Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, apakah engkau merasa sedih dengan kesedihan kami? Kata Masma', dia bilang, kami bersedih dengan kesedihan kamu. Bahkan ketika memasuki Muharram, aku pun tidak nafsu untuk makan. Tubuhku menjadi kurus dan mataku menjadi cekung. Disampaikan semua cerita kesedihannya itu. Apa kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam? Rahimallahu dam'atak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati air matamu yang keluar darimu. Allah merahmatimu karena air matamu telah keluar menangisi bersedih terhadap Imamul Husain. Ama innaka minal ladina yu'adduna min ahlil jaza'i lana. Sungguh ketahuilah bahwa engkau adalah termasuk orang-orang yang bersedih terhadap kami. Al-jaza' itu orang yang kehilangan sesuatu yang paling dicintai dan dihargai. Kesedihan sampai kemudian dia harus merobek-robek pakaiannya atau memukul-mukul kepalanya, itu namanya al-jaza'. Kata Imam Ja'far Shadiq, ama innaka minal ladina yu'adduna min ahlil jaza'i lana walladina yafrahuna li farahina wa yahzanuna li huznina wa yakhafuna li khawfina wa ya'manuna idza amanna. Kata Imam Ja'far Shadiq, kamu adalah orang termasuk orang-orang yang bergembira karena kegembiraan kami dan bersedih dengan kesedihan kami. Wa yakhafuna, dan engkau takut karena kami juga karena ketakutan kami. Wa ya'manuna idza amanna, dan engkau merasa aman apabila kami juga dalam keadaan aman. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan, ama innaka satara inda mautika hudura abai lak. Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah wahai Masma' bahwa ketika engkau meninggal dunia, fi halatil maut, fi halatin naza, dalam keadaan naza, kau akan mampu menyaksikan kehadiran. Kalimat aba jamak dari ab, yakni ayah-ayah kami. Artinya Rasulullah akan hadir
Ali bin Abi Thalib akan hadir, Fatimah Zahra, Al Hasan wal Husain, dan Ahlul Bait Rasulullah hadir menunggui kita dalam keadaan sakaratul maut. Itulah keuntungan orang yang membela Imamul Husain, bersedih bersama Imamul Husain, dan bersenang-senang bersama Imamul Husain. Yafrah li farahihim wa yahzan li huznihim. Karena jiwa kalian telah menyatu, hubungan kalian dengan para imam Ahlul Bait telah menguat sehingga kalian adalah bagian dari mereka. Maka sudah selayaknya ketika kita mati, maka kita akan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatimah Zahra akan hadir, Imamul Hasan wal Husain hadir, dan kemudian kata Imam Ja'far Shadiq, mereka ayah-ayahku itu akan berpesan kepada malaikatul maut untuk mencabut nyawamu dengan keadaan penuh cinta kasih. Betapa untungnya kita, betapa berharganya kita, karena kita terikat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang memiliki ikatan dengan Imamul Husain dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara Ansarul Husain, pembela Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yang mendapatkan kemuliaan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Qasim ibnul Imamul Hasan alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Qasim ini anak yang belum sampai balik, belum usia balik. Dia adalah putra Imamul Hasan al-Mujtaba. Ketika Qasim menyaksikan Imamul Husain alaihi salatu wassalam sendirian, ketika beliau melihat, menyaksikan pamannya Al-Imamul Husain dalam kondisi tanpa pendukung dan pembela, tiba-tiba Qasim mendatangi pamannya meminta izin untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Dalam riwayat disebutkan Imamul Husain alaihi salatu wassalam menolak. Imamul Husain menolak Qasim ketika meminta izin, dan tidak diizinkan oleh Imamul Husain karena dia masih kecil. Kata Imam Husain, engkau adalah salah satu di antaranya yang masih tersisa dari keluargaku, putra Al-Hasan alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan ketika Qasim meminta izin untuk maju ke medan perang, Imamul Husain alaihi salatu wassalam bertanya kepada Qasim, Bunayya, kaifa taral maut? Pamanku, izinkanlah aku untuk berperang melawan musuh-musuhku. Imamul Husain bertanya, wahai putraku, bagaimana engkau menyaksikan kematian ini? Qasim yang belum sampai usia dewasa, usia balik itu, dia mengatakan, ahla minal asal ya am, jauh lebih kematian, jauh lebih manis daripada madu. Qasim memahami, memiliki mentalitas yang sangat kuat. Qasim meminta untuk izin medan perang, dan Imam Husain tahu bahwa itu akan menuju kematian. Qasim pun tahu bahwa itu akan menuju kepada kematian. Maka apa yang ditanyakan oleh Imam Husain? Apa yang kalian lakukan? Kaifa taral maut? Apa yang kau saksikan tentang kematian? Menurutmu mati ini gimana? Ketika Qasim itu memberikan jawaban dengan penuh ketabahan, dia bilang, ahla minal asal, jauh lebih manis daripada madu. Menggambarkan keteguhan mental meskipun usianya belum balik. Lalu Imamul Husain alaihi salatu wassalam pun mengizinkannya. Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengizinkan Qasim ke medan perang. Dirangkulnya, diciumnya,
Dan itu gambaran bahwa Qasim tidak akan pernah kembali lagi bersama Imamul Husain dan keluarganya. Qasim yang usianya masih kecil itu, dia dengan menenteng pedangnya menuju ke medan perang dan mengamuk ke kanan dan ke kiri. Banyak musuh yang terbunuh, tetapi ketika Qasim ini dalam keadaan kehausan, tiba-tiba seseorang kafir dari belakang dia menghantamkan pedangnya ke kepala Qasim. Qasim terjatuh dari tempat dia ke tanah sambil berteriak, ya amma alaika minni salamullah. Wahai paman, adrikni, bantulah aku. Ini ya salamku kepadamu, kata si Qasim. Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian mengejar Qasim sampai kemudian mendekati tubuh Qasim. Qasim yang sudah tanpa nyawa itu diangkat oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan dibawa ke dalam kemah. Zainab dan seluruh para wanita di dalam kemah menangis sedih karena melihat ponakannya telah terbunuh. Imamul Husain alaihi salatu wassalam kemudian berdoa sambil mengangkatkan tangannya ke langit. Dia mengatakan, Allahumma ahassihim adada waqtulhum badada. Ya Allah, berikan, kocar-kacirkanlah mereka dan bunuhlah satu persatu di antara mereka. Itulah doa Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Qasim syahid karena membela imamnya Al-Husain alaihi salatu wassalam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma thabbit qulubana ala dinik ya Allah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ij'alna ma'a ali Muhammadin wa ali Muhammad. Wa la tufarriq bainana wa bainahum tarfata 'ainin. Allahumma ya Allah, amitna fi tariqatihim. Allahumma ya Allah, matikanlah kami bersama di jalannya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bangkitkanlah kami bersama mereka, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama mereka ya Allah. Allahumma berikan kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit, berikan kemudahan saudara-saudara kami yang sedang kesulitan. Berikan kemampuan untuk membayar hutang bagi mereka yang terlilit oleh hutangnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat.